Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan di video kali ini, kita akan menduelkan laptop yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu Asus GL504 Hero Strix 2 dan Lenovo Legion Y530. Dan video ini sepertinya akan cukup panjang, karena saya sangat antusias sekali membahas kedua laptop ini. Jadi saya sarankan siapkan kacang dan kopi untuk menontonnya. Dan sebelum kita bahas video duel kali ini, seperti biasa, jangan lupa like, share, dan komen video ini, serta subscribe channel DKID agar kalian berkesempatan memenangkan giveaway dari kita yang berupa Windows 10 Pro Original. Dan dengan mensubscribe channel DKID, saya akan lebih bersemangat memberikan konten-konten lain kepada kalian semuanya tentunya. Tolong supportnya ya guys, terima kasih banyak. Sebenarnya kalau dari segi spesifikasi, kedua laptop ini, baik dari harga maupun spesifikasinya tidak seimbang jika diduelkan. Karena ROG menggunakan VGA 1060 dan Legion menggunakan 1050 Ti. Maka dari itu, untuk duel, saya hanya akan menduelkan dari sisi desain fisik dan fitur yang diberikan, tanpa menduelkan performanya. Karena Lenovo Y530 ini baru akan launching di tanggal 18 besok di Jakarta, dan sekarang saya tidak diundang. Saya mendapatkan footage ini dari undangan Lenovo di hari Selasa minggu kemarin, yang sengaja saya simpan dan tidak saya upload di video deretan laptop Sultan Lenovo kemarin, karena menurut saya dua laptop ini sama-sama memiliki desain tipis dan memiliki thin bezel. Dan untuk beberapa footage desain Lenovo, karena bahan footage saya cuma sedikit, saya akan mengambil footage dari beberapa channel YouTube yang linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, kita mulai dari harganya dulu. Untuk harga dari Lenovo, saya belum tahu pasti karena produknya belum launching. Tapi di JDID sudah ada presale-nya dengan harga sekitar 18.500.000. Dan untuk harga Asus Strix 2 ini ada beberapa varian, baik dari Scar Edition maupun Hero Edition, dengan harga yang paling murah 25.300.000 sampai yang paling mahal 40.300.000. Yang membedakan adalah spesifikasinya dan desain antara Hero dan Scar Edition. Tapi kita tidak akan membahas yang Scar Edition di sini. Mungkin di next video kita akan bahas yang Scar. Karena di video kali ini kita akan membahas Strix 2 Hero di varian yang termurah di harga 25.300.000. Dari segi desain, kedua laptop ini sama-sama menggunakan thin bezel dan dimensi yang super tipis. Sepertinya, di tahun 2018 ini, semua brand berlomba-lomba menggunakan thin bezel karena memang terlihat lebih futuristik dan elegan. Kalau diibaratkan, thin bezel ini sama dengan kita lagi cari pasangan wanita yang disingkat kutilang atau kepanjangannya kurus tinggi langsing, yang biasanya memang terlihat lebih elegan. Hehehe. Asus berhasil memotong bezelnya menjadi 2,33 cm lebih tipis dari seri Hero sebelumnya yaitu GL503. Dan Lenovo juga tidak kalah tipis bezelnya dengan ukuran 60 mm. Menurut saya, dua-duanya terlihat sangat elegan. Kalau dulu laptop gaming makin besar makin mahal, sekarang terbalik, zamannya sudah berubah, semakin tipis semakin mahal. Dan Lenovo benar-benar merubah total desain dari seri Legion-nya di tahun ini. Tidak ada lagi warna hitam dan merah seperti ciri khas Legion Y520 atau laptop gaming pada umumnya. Warnanya hanya hitam dengan LED backlight warna putih, baik di keyboard ataupun logo di punggung laptop. Berkat super thin bezelnya ini, Lenovo berhasil memotong dimensi ukuran dan berat di laptop Legion Y530 ini. Bahan materialnya menggunakan plastik polikarbonat atau plastik yang sangat solid dengan finishing radial yang sepertinya mengikuti huruf O di logonya. Dan logo di belakang ini benar-benar berubah total dari seri Y520. Di seri Legion Y530 ini, tulisan logo Legion-nya menurun dengan logo Y ciri khas Legion yang berada di huruf O-nya. Dan jangan berharap logo Y ini bisa menyala RGB karena hanya bisa menyala dengan warna putih. Yang menurut saya sangat enak dilihat, simple dan classy. Baik finishing maupun bahannya cukup solid meskipun terbuat dari plastik. Menurut saya goresan ringan seperti terkena kunci atau uang receh tidak akan meninggalkan bekas di bodi laptop. Kemudian, desain dari Asus bagian atas atau punggung laptop menggunakan metal dengan desain masih sama seperti Asus GL503 di bagian belakang dengan garis lurus diagonal dan garis terpotong untuk lampu indikator layaknya ROG Zephyrus. Namun GL504 ini lebih tipis dan lebih kecil dari segi dimensi jika dibandingkan dengan seri GL503. Dan kalau di seri sebelumnya, logo hanya berwarna merah, logo ROG dari seri GL504 ini sekarang bisa kalian ubah warnanya sesuai dengan mood kalian melalui ROG Aura. Jadi kalian bisa memilih warna apa saja yang kalian ingin tampilkan, misalkan ungu untuk warna yang mewakili warna janda, atau merah yang mewakili uang ratusan ribuan. Kemudian di area dalamnya, bahannya terbuat dari plastik, jadi meskipun area punggungnya tadi menggunakan metal, namun area dalamnya menggunakan plastik polikarbonat yang tetap solid meskipun terbuat dari plastik. Dan tidak ada area kopong yang menandakan build quality dari laptop ini sangat bagus. Di bawah layarnya terdapat logo ROG yang cukup besar, jadi webcamnya digeser agak ke kanan. Kualitas webcamnya sih standar, jadi saran saya kalau mau live streaming menggunakan laptop ini, tetap saya sarankan menggunakan webcam eksternal biar terlihat lebih ganteng maksimal.
Kemudian yang membedakan dari seri sebelumnya, jelas layarnya. Dari segi frame, G504 ini bezelnya sangat tipis dan adiknya masih menggunakan bezel tebal. Yang menurut saya setelah melihat G504 ini, G503 jadi terlihat biasa saja. Kemudian yang paling terlihat mencolok adalah ditambahkannya lampu LED panel yang menghadap ke kita sebagai pemakai. Jadi kesannya kalian memiliki lampu personal yang menghadap kalian yang juga bisa diubah warnanya melalui ROG Aura. Well, cukup nyaman menurut saya dan terasa istimewa memiliki lampu personal yang menghadap ke kita karena lampu logo ROG di belakang juga gak bakalan sering kita lihat kan. Kalau kalian mau dugem yang hemat uang, bisa pilih di ROG Aura ada pilihan settingan musik dan lampunya akan mengikuti irama musik yang kalian putar. Dan dugem aja di kamar, tidak usah mengeluarkan uang dugemnya dibuat untuk mengupgrade laptop. Mantap. Kekurangannya menurut saya karena finishingnya mid, jadi laptop ini jadi cepat kotor, baik di bagian touchpad maupun di area punggung laptop, apalagi jika tangan kalian sedang berkeringat atau basah. Kemudian dari sisi keyboard, karena ini seri Hero, yang di mark adalah tombol Q, W, E, dan R. Namun marknya ini berbeda dengan seri sebelumnya yang hanya menggunakan pembedaan warna cat, dan menurut saya ini sangat keren. Jadi teringat stick PS zaman dulu yang warnanya transparan, terlihat gaming abis. Dan semua gaming laptop Asus terbaru sekarang memiliki key press sampai 20 juta kali. Dan untuk seri ini sudah dilengkapi dengan anti ghosting atau fitur di mana kalian bisa memencet sampai 45 tombol keyboard secara serentak dan tetap berfungsi secara bersamaan. Dengan travel distance-nya sekitar 1,8 mm, dengan desainnya yang seperti keyboard PC gaming, dan dengan warna RGB yang juga bisa kalian ubah warnanya sesuai dengan mood kalian, serta tombol power, volume, dan ROG center yang dipisah di bagian atas keyboard. Dan keyboardnya juga sudah memiliki teknologi curve yang setiap tombol keyboardnya memiliki kedalaman 0,25 mm. Jadi pengalaman mengetik menggunakan keyboard ROG ini cukup nyaman dan empuk jika ingin digunakan untuk waktu yang lama. Sayangnya di area numpad jarak antar keyboard masih terlalu rapat, jadi kurang enak bagi user yang jari-jarinya lumayan besar. Touchpadnya sekarang antara klik kiri dan kanan memisah, tidak seperti seri G503, dan kliknya ini cukup responsif, empuk, dan enak digunakan. Di keyboard Lenovo tidak ada warna RGB, warnanya hanya putih, tapi simple dan elegan. Tapi semua tergantung selera sih, kalau saya suka yang seperti ini, simple look dan classy. Namun di seri ROG pun, jika kalian tidak suka warna yang terlalu dangdut banget, kalian bisa mengganti warnanya sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kemudian desain keyboardnya sama seperti milik Y520, yang menurut saya merupakan poin plus karena keyboard Lenovo Y520 sudah sangat enak banget. Dengan travel distance-nya sekitar 1,7 mm yang sangat empuk, dengan lekukan per tombol keyboardnya yang sangat pas di jari. Dengan tombol power yang memisah, letaknya ada di tengah. Dan tidak seperti Asus, di area luar keyboard tidak ada tombol shortcut tambahan untuk volume maupun Lenovo Nerve Center. Touchpadnya memiliki desain kotak, tidak ada lengkungan di pojokannya, dan klik kiri kanan juga memisah sama seperti Asus. Yang menarik dari seri Y530 ini adalah hinge atau engselnya, bisa dibuka sampai 180 derajat. Dan engselnya dibikin agak lebih maju, jadi ada sisa ruang di belakang yang digunakan untuk thermal agar pembuangan panas lebih maksimal. Di engselnya juga terdapat logo Y, ciri khas Legion, dan baik Asus maupun Lenovo, keduanya bisa dibuka hanya dengan satu tangan yang menandakan build engselnya lebih solid. Serta di Lenovo Legion Y530, port utamanya ada di belakang, yang terdiri dari USB 3.0 Type-C, mini DisplayPort, USB 3.0 Type-A, HDMI, input LAN, input power, dan Kensington lock. Sementara di sebelah kiri terdapat USB 3.0 dan jack audio, dan di sebelah kanannya hanya ada satu buah USB 3.0 yang menurut saya cukup nyaman buat kalian yang terbiasa menggunakan PC. Jadi sistem penataan kabel kalau portnya berada di belakang akan menjadi lebih rapi. Sedangkan di Asus portnya terletak di kanan kiri seperti biasanya, dan di sebelah kiri terdapat input power, input LAN, dual mode mini DisplayPort, HDMI, 2 buah USB 3.1, 1 buah USB Type-C, dan combo audio jack. Di sebelah kanannya hanya terdapat USB 3.1, slot SD card, dan Kensington lock, dan dua-duanya belum memiliki USB Thunderbolt. Untuk kemudahan dalam mengupgrade, Asus G504 ini lebih mudah dibuka daripada seri sebelumnya G503. Buka saja semua bautnya dan pisahkan casing bawah dengan bodi laptop. Dan di dalamnya terdapat motherboard yang dominan warna merah dengan baterai 66Wh, dual fan dengan 4 pipa heatsink, yang satunya untuk pendingin GPU dan satunya untuk CPU. Kemudian slot RAM-nya ada dual channel yang satu channelnya sudah terisi, dan terdapat slot M.2 NVMe yang juga sudah terisi. Sedangkan Lenovo, motherboardnya dominan warna biru dengan baterai 52,5Wh. RAM juga dual channel serta slot NVMe yang juga sudah terisi Intel Optane. Sama seperti Asus, Lenovo juga memiliki dual fan yang bleednya lebih banyak dan kipasnya lebih besar ketimbang Asus.
Kemudian dari segi layar, kedua laptop ini sudah menggunakan layar IPS Full HD dengan 144Hz frame rate. Namun Asus lebih unggul dari segi akurasi warna yang sekitar hampir 100% sRGB color gamut, sedangkan Lenovo masih 55% color gamut. Kemudian dari segi frame per second, Asus juga lebih unggul dengan frame time hanya 3 millisecond dan Lenovo sekitar 9 millisecond. Jadi, Asus G504 ini adalah laptop gaming dengan layar refresh rate 144Hz tercepat dengan response time hanya 3 millisecond. Laptop gaming tercepat saat ini. Buat yang belum tahu dengan istilah ini, refresh rate adalah waktu yang dibutuhkan oleh layar untuk memproses atau merender data dan satuannya ini adalah Hertz. Dan dalam skenario ini adalah 144 Hz. Jadi semakin tinggi Hertz-nya semakin bagus. Karena motion blur di dalam game tidak tercipta dari kamera seperti di dalam film yang kita tonton pada layar pada umumnya. Motion blur di dalam game tidak realistik dan kebanyakan 3D rendering. Intinya, jika kita hanya menggunakan layar untuk mengedit atau menonton film, 60 Hz tidak menjadi masalah. Namun jika 60 Hz digunakan untuk bermain game, biasanya grafiknya tidak akan smooth atau nge-lag karena ketika mengedit, data gambarnya statis atau itu-itu saja. Sedangkan pada game, gambar akan berubah-ubah dengan sangat cepat. Apalagi ketika kita main Dota, ketika War, GTA pada saat kejar-kejaran dengan polisi, atau bermain PUBG yang ketika kita kejar musuh terlihat cuma satu, ternyata ada satu squad. Mati dong. Dan di dalam game tersebut, banyak sekali data yang diolah oleh layar, dan dengan 144Hz refresh time, apalagi response time-nya cuma 3 millisecond per frame, maka pengolahan data gambar akan lebih maksimal dan lebih cepat. Dan untuk spesifikasinya, Lenovo sudah dibundling dengan Intel Optane, makanya stikernya agak sedikit berbeda. Untuk laptop yang sudah dibundling dengan Intel Optane, biasanya ditambahkan simbol plus di belakangnya. Dan menurut Intel, tidak salah kalau kita bilang Intel Optane ini merupakan RAM tambahan untuk laptop. Makanya di sini tertulis 32GB RAM dengan 16GB RAM dan 16GB Intel Optane. Dan untuk Asus, karena VGA-nya sudah menggunakan 1060, maka laptop ini sudah VR ready, cocok buat kalian yang suka bermain game VR. Dan untuk spesifikasi tertulis ini adalah untuk Asus G504 yang harganya paling rendah. Yang membedakan adalah di jumlah RAM dan kapasitas SSD. Oke, sekarang waktunya kita tes benchmark. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, karena Lenovo Legion Y530 ini belum launching, dan di video kali ini saya hanya akan mengetes performa dari Asus ROG GL504. Di tes benchmark Cinebench R15, di tes OpenGL atau grafik, GL504 Strix Hero 2 ini mendapatkan skor 94,20 fps. Dan di tes CPU-nya, Asus ROG ini mendapatkan skor 1037 CB. Dan sekarang lanjut menggunakan tes 3D Mark menggunakan driver TimeSpy. Asus ROG ini berhasil mendapatkan skor 3942 di tes benchmark 3D Mark menggunakan driver TimeSpy. Kemudian untuk testing game, di Game Pass 2018, FPS-nya bisa dapat 70-80 FPS dengan respon frame time sekitar 80-10 millisecond per frame. Tapi, anehnya, jika digunakan untuk bermain Tetris, laptop ini nge-lag. Terlihat saat bentuk batu bata Tetrisnya turun, seperti nge-lag atau patah-patah gitu. Gak lah, canda. Emang itu permainan dari Tetrisnya seperti itu. Dan tes gaming Tetris ini buat kalian yang suka tanya, Bang, laptop gaming 1060 itu bisa buat main Tetris gak sih bang? Jawabannya adalah, terserah. Dan untuk tabel rangkuman performa dari perbandingan kedua laptop ini, saya mengutip data dari laptopmedia.com. Untuk hasil review dan benchmark yang sangat lengkap dari kedua laptop ini, kalian bisa mengunjungi website tersebut. Karena di situ benar-benar dikupas habis, mulai dari suhu, throttling, baterai, dan lain-lain. Dan perlu diketahui, ketika laptop media mengetes Lenovo Legion Y530 ini, laptop media menggunakan produk sampel atau produk yang masih belum dirilis yang memang digunakan untuk bereksperimen. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Wow, lumayan panjang ya. Semoga kalian tidak bosan dan mendapatkan edukasi atau ilmu baru dari video kita kali ini, serta mendapatkan bahan referensi yang mungkin jauh dari cukup, dan kalian bisa melihat reviewer YouTube lain sebagai tambahan untuk referensi kalian sebelum membeli laptop nantinya. Kesimpulannya, untuk Lenovo, saya belum bisa menyimpulkan dengan pendapat pribadi kalau dari segi performa, karena saya belum mengetesnya secara langsung. Tapi kalau dari segi desain, menurut saya Lenovo sangat berani, karena Lenovo mengubah total keseluruhan dari desain mereka yang digunakan selama bertahun-tahun. Dan hasilnya menurut saya tidak buruk, desainnya slim dengan thin bezel. Meskipun laptop Y530 ini termasuk laptop gaming, namun tidak terlihat gaming. Karena Lenovo memilih desain yang elegan seperti laptop premium dengan backlight non-RGB yang biasanya digunakan oleh laptop gaming. Mungkin buat kalian para gamers, desain ini mungkin agak sedikit off. Tapi menurut saya ini cukup impresif
karena kalian bisa memiliki laptop gaming yang anti mainstream yang tidak ada di pasaran umum. Sedangkan untuk Asus, menurut saya nyaris sempurna, baik dari segi desain, thin bezel, spesifikasi, ataupun performa. Tapi minusnya Asus ini, menurut saya, Asus ini merupakan brand yang paling cepat untuk mengeluarkan produk baru. Jadinya agak overlap banget antara seri lama dengan seri barunya. Mungkin kalian yang baru beli seri G503 bulan lalu atau minggu lalu akan sangat menyesal karena mungkin masih BDKT, udah ada yang baru aja. Kan sakit. Apalagi yang baru sekarang lebih cantik dengan thin bezel, RGB lebih lengkap, lebih ringan, lebih compact. Waduh, ampun Pak Eko. Ya, saya mengerti lah perasaan kalian yang sudah membeli G503 minggu lalu atau bulan lalu. Pasti nyeselnya bisa minta ampun. Tapi ya mau gimana lagi, ikhlasin saja. Oke? Oke guys, cukup sekian video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka dengan konten ini. Serta subscribe channel DKID, plus klik lonceng notifikasi ya. Jadi kalian tidak akan ketinggalan video terbaru dari kita yang pastinya akan lebih menarik. Serta dengan mensubscribe channel DKID, saya akan lebih bersemangat membuat konten ke depannya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye. Nyariin pemenang giveaway ya. Tenang, diumumin kok. Tapi sengaja ditaruh di akhir, biar kalian nonton sampai habis. Hehe, maaf ya. Dan untuk video kemarin yang komen 911. Lumayan banyak, alhamdulillah. Tapi dislike-nya lumayan banyak juga. Rekor dari DKID ini. Mungkin gara-gara review laptop 400 juta kemarin. Maaf ya, jangan trigger dong. Kan emang 400 juta kalau dibeli semuanya. Oke lah, langsung saja kita cari pemenangnya untuk episode kemarin. Dan yang mendapatkan Windows 10 Pro Original adalah Mohsen Alaidrus. Langsung saja kita cek Mas Muhsin sudah subscribe atau belum. Wah, belum dong. Maaf ya Mas Muhsin, giveaway ini khusus untuk subscribernya DKID. Jadi saya mohon maaf, saya akan mencari lagi pemenang lainnya. Dan percobaan kedua, pemenangnya adalah Dimas Setio Wijaya. Langsung saja kita cek apakah Mas Dimas sudah subscribe channel DKID. Yeay, sudah. Alhamdulillah, terima kasih Mas Dimas. Dan selamat Anda memenangkan Windows 10 Pro Original dari DKID. Mohon diinfokan kontak yang bisa dihubungi ya. Dan buat yang belum pernah menang, jangan ngambek ya. Masih banyak kesempatan kok di setiap episode. Dan untuk episode selanjutnya, kita akan mengadakan 2 giveaway. Pertama, tetap Windows 10 Pro Original. Dan yang kedua, mouse gaming dari MSI. Oke guys, videonya sudah cukup panjang banget. Untuk giveaway mouse ini, ketentuannya akan diumumkan di video selanjutnya aja ya. Sekali lagi, thank you for watching. And see you on the next video. Bye-bye.